Seperti pada perang Tabuk ya yang kita ceritakan, perang Tabuk, ketika Rasul menyiapkan pasukan, ternyata di saat itu sedang musim kemarau. Banyak tentara-tentara Rasul yang tidak punya modal. Akhirnya sahabat disuruh yang punya harta untuk menginfakkan fisabilillah. Umar Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya dibawa untuk persiapan, perlengkapan. Nggak ada yang disisakan buat keluarga. Ditanya, terus untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Utsman bin Affan banyak sekali. Dan yang lainnya. Nah ini amwal dulu baru anfus. Amwal harta dulu baru jiwa. Maka orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di waktu memang dibutuhkan untuk berperang, mereka itulah yarjuna rahmatallah, yang mengharap rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan dengan satu tujuan ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat maghrib. Lalu kita mengisi waktu kosong bainal maghrib wal nisya untuk mengisi kepada yang lebih bermanfaat daripada kita ngobrol dalam urusan yang tidak penting, apalagi di masjid. Karena dalam beberapa riwayat ketika di masjid ada pembicaraan selain daripada urusan akhirat, maka malaikat berkata, uskut ya ibadallah, uskut ya ibadallah. Kata malaikat, diam kamu wahai hamba-hamba Allah kalau ngobrol urusan dunia. Tapi ternyata orang-orang ini masih ngobrol urusan dunia. Maka malaikat menegaskan kembali, mengatakan, uskut ya bagidallah, diam kamu wahai yang dimurka sama Allah. Begitu. Cuman kita kan gak merasakan, Pak. Malaikat berkata begini begitu, kita nggak menyadari. Tenang-tenang saja bicara urusan dunia, urusan bisnis di masjid. Padahal malaikat sudah mengingatkan. Bahkan kalau ada membahas masalah dunia, bisnis, ternyata doa malaikat apa? La ribhalaka, semoga tidak ada untung bagimu dalam bisnis, dalam urusan dunia. Didoakan tidak untung, Pak. Didoakan tidak berkah. Kalau sudah malaikat mendoakan gimana? Dijawab oleh Allah. Oleh karena itu kita isi waktu antara maghrib dan isya ini untuk membahas yang lebih bermanfaat. Semoga bisa kita menerima. Apalagi yang kita bahas adalah urusan agama. Dan pembahasan kali ini kita melanjutkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hadis yang ke-135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu
dari Zaid bin Khalid, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian, barang siapa yang membantu menyiapkan ghazian, orang yang berperang fi sabilillah, faqad ghaza, maka dia telah berperang juga. Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza, dan barang siapa yang membantu keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia pun juga telah berperang. Pembahasan ini masih melanjutkan tentang hadis yang sebelumnya, di mana hadis sebelumnya para jamaah membahas tentang perang Ahzab yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masih ingat pada pekan kemarin Rasul juga ikut dalam menggali parit ketika Madinah hendak dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin dari Mekah. Maknanya apa? Hadis ini perlu dibacakan, cuman jangan sampai ada ketakutan, karena kadang ada rasa takut, hadisnya hadis perang lah. Rasul itu menyampaikan, cuman nanti pemahamannya nggak boleh sembarangan. Kapan dibutuhkan berperang, kapan dibutuhkan tidak berperang, itu ada aturan main semua. Makanya perlu dipahami, Allah berfirman, para jamaah, Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan berperanglah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Orang-orang yang memerangi kalian itu disuruh perangi. Dan jangan berlebihan. Maksudnya kalau tidak diperangi kita jangan menciptakan perang. Maka Islam tidak menciptakan perang, tidak boleh. Rasul tidak menciptakan perang, meskipun di mana? Di daerah-daerah, meskipun mayoritas kafir, Rasul tidak menciptakan perang. Sahabat tidak juga menciptakan perang. Kalau kita ngaji sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud ketika Rasul diperangi ini, maka Rasul memberikan motivasi untuk berperang melawan mereka, karena sudah punya kekuatan. Rasul punya kekuatan. Makanya di sini motivasinya pahala-pahala. Oleh karena itu para jamaah yang sama-sama berbahagia, di antaranya motivasinya nih. Ketika diperangi Rasul, maka para sahabat yang disuruh berperang, mereka berperang. Siapa yang mungkin tidak ikut berperang? Karena tidak semua dalam beberapa perangan Rasul tidak semua sahabat, ada yang mungkin 1-2 sahabat yang dikasih uzur untuk tidak ikut berperang. Makanya ada hadis yang kita bacakan sebelumnya, wa idastunfirtum famfiru, kalau kalian diminta berperang maka berperanglah. Oleh siapa? Oleh imam. Tentu di sini kan tidak semua orang, tentara-tentara tertentu, pasukan Islam tertentu saja yang disuruh berangkat kalau diperangi. Maka di sini ketika ada umat Islam yang tidak ikut dalam ghazwah, lalu mereka ternyata punya kelebihan harta, maka orang yang membantu menyiapkan harta bagi orang yang disuruh berangkat untuk mempertahankan agama dan negara, yang membantu dengan hartanya lalu bisa berangkat, maka yang membantu itu dia telah juga mendapatkan pahala orang yang berperang tanpa dikurangi pahala mereka. Makanya motivasinya jelas, man jaza ghazian, barang siapa yang menyiapkan untuk orang yang berperang. Menyiapkan apa? Ya perlengkapan, harta.
Terus kalau misalkan yang berperang sudah berangkat, ternyata keluarganya ditinggalkan, maka Nabi kembali memberikan motivasi, man khalafa ghazian, barang siapa yang membantu keluarganya yang ditinggalkan oleh orang yang berperang, membantu, dikasih, diayomi, kebutuhannya dibantu, faqad gaza, dia pun juga telah berperang. Maksudnya dapat pahala orang yang berperang tanpa dikurangi pahala mereka. Nah ini perlu dibacakan, Pak. Tapi nanti pemahamannya tidak boleh menciptakan perang. Kenapa? Karena kata Nabi, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Perang itu terus berlanjut sampai kiamat. Oleh siapa? Mereka yang tidak suka dengan Islam memerangi Islam. Nah kalau sudah Islam diperangi, mau tidak mau kita harus juga melawan. Baru ini hadis bisa diterapkan. Kalau sekarang mungkin kita bisa bacakan dulu. Kalau sudah waktunya kita diperangi, kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Sekarang mungkin aman. Siapa yang menyangka di beberapa negara yang kelihatan aman tiba-tiba terjadi perang seketika misalkan? Siapa yang menyangka? Ya, makanya perlu menyampaikan sebelumnya karena ilmu itu masih penting. Sehingga apa, para jamaah yang sama-sama berbahagia, mentalitas untuk mempertahankan dengan fisik, mempertahankan agama, mempertahankan tanah yang dijajah itu sudah ada sebelum terjadi penjajahan. Jadi kalau misalkan belum punya mentalitas ini, Pak, akhirnya kan kocar-kacir. Tapi disampaikan biar kita punya mentalitas. Baru nanti ayat-ayat yang lain. Bahkan dalam ayat itu paling banyak membahas tentang ayat-ayat jihad. Allah berfirman di antaranya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman lalu berhijrah lalu berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Di sini disebut harta dulu baru jiwa. Karena kalau tidak punya harta, nggak punya modal, Pak, nggak bisa mangkat. Makanya kan di sini man jahaza ghazian itu disertakan barang siapa yang membantu orang yang berperang, maksudnya dari sisi finansial bantu dia. Seperti pada perang Tabuk ya yang kita ceritakan, perang Tabuk ketika Rasul menyiapkan pasukan, ternyata di saat itu sedang musim kemarau. Banyak tentara-tentara Rasul yang tidak punya modal. Akhirnya sahabat disuruh yang punya harta untuk menginfakkan fisabilillah. Umar Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya dibawa untuk persiapan, perlengkapan. Nggak ada yang disisakan buat keluarga. Ditanya, terus untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Utsman bin Affan banyak sekali. Dan yang lainnya. Nah ini amwal dulu baru anfus. Amwal harta dulu baru jiwa. Maka orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di waktu memang dibutuhkan untuk berperang, mereka itulah yarjuna rahmatallah, yang mengharap rahmat Allah. Karena apa? Jalan pintas masuk surga ternyata ini. Ternyata masuk surga dengan berjihad di jalan Allah. Makanya para jamaah, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sedang menyiapkan pasukannya berhadapan dengan musuh, saling berhadapan sudah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ini, "Kamu bangkitlah kalian ila jannatin arduha samawati wal ard." Menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu ada seseorang sahabat yang baru masuk Islam, berarti mu'alaf. Terus dijelaskan sahabat ini cuman baru sempat sholat sunnah saja 2 rakaat. Lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau saya berangkat berperang menembus musuh lalu mati di jalan Allah, apa yang saya dapatkan? Ya surga. Lalu ternyata setelah barisan berperang maju,
orang ini langsung berangkat menerobos barisan musuh, dan ternyata syahid, mati syahid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mencari-cari, ternyata sahabat yang bertanya tadi yang baru masuk Islam, kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit baru masuk Islam, tapi pahalanya besar. Nah, ternyata kalau sudah ada panggilan-panggilan jihad, sahabat ini semangatnya untuk berperang. Kenapa? Imma al-husya ini, imma syahadah wa imma nasr. Karena pasti orang yang berperang akan mendapatkan dua kebaikan. Kalau tidak mati syahid ya masuk surga. Kalau tidak mati syahid pasti menang. Makanya sahabat itu masya Allah, kalau sudah panggilan jihad tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan. Ada sahabat yang sudah berperang, yang sudah berhadapan dengan musuh, di atas kudanya dia punya 10 butir kurma. Dia mengatakan begini, lain ana haya itu, seandainya saya masih hidup lalu saya masih sempat menghabiskan 10 butir kurma, kelamaan. Innaha lahayatun tawila, ini hidup kelamaan katanya. Dibuang 10 butir kurma, ketika disuruh berangkat menembus musuh, dia tembus musuh, syahid, mati, faqatala fakutila, berperang dan terbunuh, mati syahid. Jadi sahabat begitu kan, mentalitas untuk berperang ketika disuruh ya punya. Dan mereka kalau sudah berperangnya nggak ada mikir pingin kembali ke rumah. Karena apa? Yang terlihat, yang nampak di depannya bagaimana bisa mati syahid. Mati syahid seperti siapa misalkan? Sahabat yang pingin mati syahid seperti Khalid bin Al-Walid, Pak ya. Beliau kan komandan tidak pernah terkalahkan. Setiap mengomandani perang mesti menang. Sampai akhirnya apa? Dalam sebuah peperangan kena tebasan pedang, kena panah musuh sebanyak 70 panah di tubuhnya itu. Ternyata apa? Tidak mati di medan perang. Dibawa, setelah selesai perang dibawalah jasadnya ke tenda, dirawat di situ. Menangis dia. Kenapa kau menangis? Menangis bukan karena sakit, tapi menangis kenapa tidak mati di saat berperang tadi. Menyesalnya di situ. Maka ada yang mengatakan, santai, saya mendengar Rasul begini bersabda, man sa'alallahu syahadah, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta mati syahid dengan betul-betul, dengan jujur, Allah akan menyampaikan dia di manzilah, posisi orang-orang syuhada, meskipun matinya di atas kasur. Ini Khalid bin Walid sudah tertusuk panah sebanyak 70, lalu dirawat, tidak mati di medan perang, menangis bukan karena sakit Pak ya, tapi karena tidak segera mati di saat itu. Motivasinya masya Allah. Nah, para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kenapa sih sahabat itu sangat-sangat punya mental itu? Ya karena memang kehidupan orang Arab sejak sebelum Islam datang adalah berperang. Orang Arab berperang antar suku. Maka ketika Islam diturunkan di tengah manusia yang punya watak keras, watak-watak berperang, lalu diturunkan di situ, maka dirubah mindsetnya, perang kesukuan, perang antar kampung. Itu nanti dialokasikan buat memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama, tapi tetap dijaga batas-batasan, tidak boleh menciptakan perang. Kecuali diperangi maka wajib melawan. Nah di situ. Nanti motivasinya kalau sudah waktunya dipanggil berperang, motivasinya tadi kalau tidak mati syahid ya mesti menang. Bagaimana orang mati syahid? Nah ini nanti kata Nabi, inna lisyahidi sittah khisalin. Orang mati syahid dapat 6 kemuliaan. 6 kemuliaan. Apa saja di sini? Misalkan orang mati syahid dapat kemuliaan.
Apa saja kemuliaannya? Kemuliaannya dia akan diampuni oleh Allah min awwali daf'ah min damihi, sejak darahnya mengalir lalu mati syahid, di saat itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini, wa yura maq'aduhu minan nar, wa yura maq'adahu minan nar, minal jannah, maaf, minal jannah. Dan kalau sudah masuk dikubur di alam barzahnya, dia sudah diperlihatkan tempat duduknya di surga pagi dan sorenya. Kalau sudah dikubur, makanya orang mati berperang itu kan nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, langsung dikubur dengan apa adanya. Kenapa disebut dengan syahid? Karena dia akan disaksikan. Syahada ya syahadu artinya menyaksikan. Syahid orang yang matinya disaksikan oleh malaikat, termasuk tadi darahnya akan jadi saksi, lukanya akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Maka nanti kalau sudah mati dikubur, di alam barzahnya akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wa yuhla khullatal iman, dan juga diberi pakaian keimanan. Wa yazawwaju anil huril ain, minal huril ain, akan dinikahkan dengan bidadari yang bernama hur al-ain, hurul ain. Wa yujaru min azabil qabri, diselamatkan dari azab kubur, subhanallah. Wa yu'manu minal fazail akbar, akan diamankan dari ketakutan yang besar pada hari padang mahsyar, karena nggak ada rasa takut, nggak ada takut rasa hisab dan yang lainnya, nggak ada rasa takut. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dan diberi pakaian di kepalanya mahkota kemuliaan, yaitu apa? Al-yaquta minhu khairun minad dunya wa ma fiha, mahkota yang terbuat dari permata yang harganya, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum lagi wa yuzawwaj, dinikahkan isnaini wa sab'ina zaujatan minal huriin, dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yushaffi' fi sab'in insanan min aqaribihi, dia akan bisa memberi syafaat 70 kerabatnya. Nah ini sahabat punya motivasi itu, makanya kalau ada perang berangkat, meninggalkan semua, ditinggalkan keluarganya dan sebagainya. Saking sekali lagi tidak menciptakan perang, tapi ayatnya dibaca, hadisnya disampaikan untuk apa? Punya mentalitas. Itu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa itu. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin, berperanglah di jalan Allah, Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Wa haridil mu'minin, motivasilah orang-orang beriman untuk berperang kalau memang dibutuhkan berperang. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tentu membahas nih kelanceng jiwa. Kita lanjut hadisnya saja dulu. Hadis yang selanjutnya seratus 136. An Abi Hurairah yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manih tabasa farosan fi sabilillah, barang siapa yang mengikat kuda di jalan Allah, imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi, karena dia beriman kepada Allah dan membenarkan janjinya, fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rausahu wa baulahu, karena makanan yang membuat kenyang kuda, minumannya kuda, kotoran kuda, kencing kuda, fi mizanihi yaumal qiyamah,
nanti akan ada pada timbangan, maksudnya ditimbang pada hari kiamat. Kuda ya. Makanya kuda itu yang bernilai pahala dalam hadis lain adalah kuda yang karena Allah. Dalam ayat dikatakan begini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah oleh kalian berupa kekuatan semampumu. Apa? Al-khail, kuda. Di antaranya kuda kekuatan. Yang dengan kekuatan itu bisa membuat gentar musuh-musuhmu. Turhibu nabi aduallah. Ya kalau nggak punya musuh, ya nggak mungkin. Cuman disuruh punya kekuatan. Makanya di dunia internasional sekarang yang namanya kekuatan setiap negara mesti punya. Amerika punya nuklir, Cina punya nuklir, apalagi Rusia, Korea Utara, Iran, Pakistan punya itu. Kenapa? Membuat negara-negara lain juga ketar-ketir. Kalau punya kekuatan kan, kita misalnya punya kekuatan dengan militer yang bagus, nggak diremehkan oleh orang lain. Ternyata Quran sudah ada sebelum itu, punya kekuatan. Cuman bahasa di sini yang dipakai Quran al-khail, kuda. Hadisnya farsan, kuda juga. Karena apa? Karena indikasi perang akhir zaman sebelum terjadi kiamat, sebelum Dajjal, perang akhir zaman, yaitu sebelum Al-Mahdi, ternyata ada indikasi dari para ilmuwan akan kembali menggunakan kuda dan pedang. Kok bisa? Ya tadi itu. Sekarang di dunia dalam teknologi yang sangat canggih, banyak negara memiliki senjata-senjata yang hebat, termasuk nuklir. Sehingga ada sebuah pernyataan perang dunia ketiga akan menggunakan senjata berat nuklir, perang nuklir. Nah kalau sudah perang nuklir, yang saya lihat di YouTube itu, misalkan nuklirnya Cina memiliki satu nuklir antar benua, ditekan tombolnya dari Cina, itu bisa terbang, bisa menuju negara antar benua. Kalau misalkan ditekan dan memiliki daya ledak dengan radius, ada yang mengatakan sampai 1000 km itu ledakannya. Kalau misalkan ditekan lalu jatuh di Jawa Timur misalkan, satu nuklir bisa habis Jawa Timur. Kalau jaraknya, ledakannya radius berapa? 1000 km. Bahkan ada yang lebih dari itu, dahsyat. Nah kalau itu sampai terjadi, berarti kan akan merubah tatanan kehidupan. Perang nuklir antar negara misalkan, akan merubah. Tidak ada teknologi, tidak ada pabrik, tidak ada apa-apa. Maka nanti keadaan akan kembali seperti zaman dahulu. Mungkin yang paling canggih adalah sepeda ontel, mungkin Pak, mungkin ya. Tapi besar kemungkinan begitu. Karena apa? Al-Mahdi nanti kan ternyata setelah Allah munculkan untuk jadi pemimpin, pekerjaannya perang ternyata. Makanya ada hadis Rasul mengatakan tadi, al-jihadu madhin ila yaumil qiyamah. Perang itu berlanjut sampai hari kiamat. Kapan? Sampai kata Nabi Isa memerangi Dajjal. Yang dimaksud dengan kiamat, Nabi Isa memerangi Dajjal. Dan di saat itu kalau kita kaji hadis, tidak ada senjata-senjata berat, ternyata menggunakannya pedang, kuda, tombak. Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal dengan apa? Dengan tombak. Bukan lagi perang dengan pelontar, peluru misalkan, basoka dan sebagainya, nggak pakai itu lagi. Kenapa? Nuklir sudah menghabiskan banyak, sudah merubah tatanan kehidupan. Makanya Allah menggunakan kata al-khail, kuda, ini berarti indikasinya tetap akan berlaku sampai akhir zaman. Kata Nabi, wa'iddu mastata'tum wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu, ingatlah kekuatan itu dengan memanah. Nah, berarti memanah lagi. Kalau sekarang ya sniper,
peluru Pak, pelor tengker kesa. Sekarang satu saat itu akan berlaku panah, memanah, snipernya itu dengan panah, sama seperti zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, snipernya dengan panah. Kata Nabi, ala innal quwwatar ramyu, ingat kekuatan dengan memanah. Makanya mengatakan Nabi hadis lain, alimu auladakum birrimaya wasibahah, ajarilah anak-anak kalian dengan memanah dan berenang. Jadi belajarnya saja itu sudah dapat pahala. Tapi nggak boleh kan sembarangan bawa panah. Bahkan Nabi mengatakan begini, man ta'allama ar-ramya summa tarakahu faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang pernah belajar panah lalu berhenti, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Rasul kan gelarnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Punya anak namanya Qasim. Ya ternyata ini juga hal yang dibutuhkan, memanah. Kan tidak memanah kan tidak harus cari musuh kan. Sekarang apalagi ada apa namanya kelompok-kelompok latihan panahan itu sampai dilombakan. Ya bagus, belajarnya saja itu sudah dapat pahala dengan catatan karena Allah. Naik kuda, memiliki kuda itu kalau karena Allah itu pun juga dapat pahala. Subhanallah. Ya pola Pak, depak ka zaman Al-Mahdi Pak, kan senika. Depak ka zaman Al-Mahdi nggak bareng ngangku jaran ban pedang, panah dan sebagainya. Mi bola lanceng ngomor. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis yang selanjutnya. Tinggal berapa menit? Sekitar 5 menit. An Mu'ad radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin lahu yuqalu lahu Ufairun, dibonceng di atas keledai yang dikasih nama Ufair. Faqala ya Mu'ad, bersabda wahai Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadi, kamu tahu tidak apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa haqqal ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Qultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, bersabda, fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yakni hak Allah atas hamba-hambanya, yakni agar mereka menyembah kepadanya, beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun dengan sesuatu. Wa haqqal ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, dan haknya hamba ya atas Allah, yakni Allah tidak menyiksa siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, afala ubasyiru bihin nasa, boleh enggak saya sebarkan kepada orang-orang, saya kasih kabar. Qala la tubasyirhum, menjawab jangan kabari mereka, fayattakilu, nanti mereka akan bersandar, maksudnya akan tenang-tenang, santai-santai dengan itu. Nah, hadis ini para jamaah sekalian tentang bicara tentang hak ya. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal dengan Rasul naik himar atau keledai yang dikasih nama Ufair, namanya Ufair. Rasul punya dua keledai, ada yang bernama Ufair, ada yang bernama Ya'fur. Kalau Ufair itu hadiah dari Raja Mukokis Mesir, sedangkan Ya'fur itu hadiah dari Farwah bin Amru. Nah, Rasul ditanya, apa sih haknya Allah atas hamba? Tadi haknya Allah atas hamba adalah agar hamba beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Baru kalau bicara hak berarti kan kewajiban, haknya Allah berarti kewajiban hamba.
Kalau haknya hamba atas Allah berarti kewajiban Allah atas hamba. Apa haknya Allah? Allah tidak menyiksa siapapun kalau tidak menyekutukan Allah. Itu berarti kewajiban Allah, jangan menyiksa. Dan itu sudah Allah sendiri yang menetapkan. Nah, di sini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah boleh nggak saya sampaikan kepada orang-orang? Jangan dulu. Kenapa? Nanti mereka akan yattakilu. Yattakilu artinya bersandar. Maksudnya kalau orang beriman yang mereka di dunia tidak menyekutukan Allah, tahu bakal masuk surga, nanti kan tenang-tenang saja, itu maksudnya. Nah, karena ada hadis lain, di sini ada hadis lain, singkatnya begini, ketika Rasul bertemu dengan Abu Hurairah di dalam kebun, lalu Rasul memberikan sandalnya, kamu sampaikan ya kepada setiap orang pertama yang kamu jumpai, sambil memberi sandal ini, memperlihatkan sandal ini, kamu sampaikan, kasih kabar gembira surga. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh itu dikerjakan oleh sahabat Abu Hurairah. Keluar pertama yang dijumpai siapa? Umar bin Khattab. Maka memberi kabar surga. Kamu kok mengatakan itu? Ini Rasul mengatakan begini kepada saya, suruh membawa sandalnya yang setiap orang saya jumpai supaya saya kasih kabar masuk surga. Lalu ditepuk dadanya oleh Umar bin Khattab sampai jatuh ke belakang, nangis sahabat Abu Hurairah, kembali kepada Rasul, balik kepada Rasulullah, balik. Kenapa? Kamu wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya berjumpa Umar, diceritakan semua sampai saya ditepuk dada, saya jatuh, saya suruh balik. Kenapa? Datanglah Umar bin Khattab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa harus menyampaikan itu? Kalau nanti disampaikan mereka akan tenang-tenang, tidak akan sholat berjamaah. Karena sudah ada jaminan masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah walaupun tidak beramal. Itu maksudnya. Maka di sini ada satu persoalan, korelasi antara dua hadis. Kenapa jangan disampaikan dulu? Kalau hadis yang pertama, Mu'adz bin Jabal dilarang menyampaikan hadis ini dulu karena khawatir orang-orang awam menganggap yang penting tidak menyekutukan Allah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak beribadah yang lain, yang penting tidak syirik, sudah dijamin surga. Jangan sampai orang-orang awam tahu, tahan dulu, maksudnya begitu. Karena di saat itu mungkin banyak umat para sahabat Rasul yang masih awam-awam. Sehingga apa? Khawatir orang awam tidak beribadah, yang penting tidak syirik. Maka dalam kaidah usul nanti berlaku. Karena apa? Setelah Rasul wafat, sahabat satu dengan yang lain sambil menyampaikan riwayat, baru disampaikanlah hadis ini kepada sahabat, yaitu tentang hak Allah dan hak hamba. Maka dari situ ada sebuah kaidah, yajuzu kitmanil ilmi liajil maslahati, boleh menyimpan satu ilmu dengan satu kemaslahatan. Jangan dulu disampaikan kepada orang yang bersangkutan karena mungkin dia belum siap menerima. Samalah dengan pendidikan di sekolah, kan begitu Pak, pakai ilmu kaidah ini. Kelas 1 pelajarannya ya kelas 1, jangan dikasih pelajaran kelas 6. Tahan dulu pelajaran kelas 6, jangan terburu-buru. Ya juga begitu dalam penyampaian, misalkan orang-orang yang baru ngaji, kelas-kelasnya mungkin kalau disampaikan ayat mungkin tidak langsung masuk, kasih dulu motivasi. Tapi kalau sudah naik tingkat, pemahamannya bertingkat, masa itu saja, naik tingkat juga, yang keras-keras disampaikan juga, jangan yang lembut-lembut terus misalkan, yang keras-keras enggak. Karena agama itu sebenarnya apa? Mustamil atau syumuliyah, lengkap. Tapi ingat, bukan berarti yang keras-keras Islam itu apa? Islam itu ganas, enggak. Islam itu rahmat. Cuman Isya ya. Sudah Isya, saya kira cukup dulu karena pembahasannya panjang sebenarnya. Semoga pekan depan Allah masih memanjangkan umur kita sehingga bisa kita bertemu lagi.
dan kita lanjutkan insyaallah taala. Demikian saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.